Sekarang kita lanjut untuk materi pembahasan React Native, yaitu untuk navigation. Jadi navigasi sendiri ini cara kita untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Nah, untuk navigasi menggunakan Expo sendiri, di sini kita masukkan navigasinya atau halaman-halamannya nanti untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain atau satu screen ke screen yang lain. Kita masukkannya ke dalam folder khusus yang bernama app ini. Yang mana app sendiri ini adalah sebuah folder khusus atau directory khusus, yang mana file dan juga folder yang kita masukkan ke dalam app-nya ini itu akan berupa URL rute yang kita bisa lakukan untuk berpindah dari satu screen ke screen lainnya. Nah, di sini kita coba buat dulu untuk komponen-komponennya. Untuk pembuatan komponennya lumayan lebih mudah. Kita bisa install ekstensi yang namanya ES7 React Redux-nya ini, yang dibuat oleh, ini namanya agak ribet, DSX Netsder. Jadi silakan teman-teman install ekstensinya supaya mempermudah kita pembuatan komponen di dalam React Native-nya. Nah, di sini kita buat dulu untuk komponen-komponen screen-nya apa-apa saja. Contoh di sini kita buat ada 2. Contoh ada komponen bernama about.tsx. Di sini about-nya hanya kita buat huruf kecil saja. Nah, kita buat komponennya. Di sini lnfa. Ini untuk pembuatan React Native Function Component Export. Nah, dia akan buat komponennya seperti ini. Nah, kemudian kita ubah nama komponennya. Di sini about screen. Kita ubah juga di sini untuk ekspornya dan teksnya juga. Contoh ini halaman about. Nah, kemudian kita buat lagi satu screen. Contoh nama screennya itu recipe.tsx. Kita buat komponennya lagi lnfa. Nah, kita hapus yang React-nya atau import React-nya. Di sini recipe screen. Kita ganti juga di sini ekspornya, dan di sini kita buat ini halaman screen contohnya. Nah, kemudian di sini kan arah kita itu mengarah ke indeks. Nah, indeks ini sebagai entry point-nya yang URL-nya itu slash. Nah, kalau kita ingin berpindah dari indeks ini masuk ke about contohnya atau recipe, kita harus buat berupa link yang mengarah ke URL-nya yang ada di folder app ini. Oh ya, dan di sini ada style. Nah, style-nya ini itu menggunakan flexbox, yaitu menggunakan justify content dan align item, yaitu untuk posisi rata atas bawah dan juga kiri kanannya. Kalau untuk pembahasan flexbox-nya silakan teman-teman cek di video CSS yang ini, yaitu untuk pembahasan dari flexbox. Nah, di sini kita coba buat ya untuk linknya atau perpindahan halamannya. Di sini kita bisa import fungsi link dari export router. Yang ini export router yaitu link. Nah, di linknya ini kita sebut nama linknya apa. Contoh di sini ke about. Nah, kemudian di sini kita masukkan propsnya. Propsnya itu href. Nah, kita arahkannya ke URL yaitu /about. Nah, di sini sudah kesuggest apa URL kita. Kita coba arahkan ke about. Nah, kemudian kita buat lagi satu link. Ini mengarah ke recipe. Sini kita arahkannya ke recipe/recipe. Ini supaya lebih kelihatan linknya, kita coba style dikit. Style. Kita kasih font size, ukuran fontnya 20. Kemudian pewarnaannya kita kasih warnanya biru, blue. Nah, ini juga yang di bawah kita kopas saja. Style kita masuk ke bawah. Oke, jadi ini kalau kita klik, nah dia akan mengarah ke halaman about. Kalau kita klik recipe-nya, dia akan mengarah ke halaman recipe. Nah, kemudian bagaimana caranya kita buat halaman yang mengarah ke indeksnya ini? Nah, kalau kita ingin mengarah ke indeksnya, kita coba buat di about. Berarti di sini kita buat linknya lagi dan kita import link dari export router. Di sini kita buat namanya kembali ke home. Dan kita juga bisa copy masuk ke recipe. Kita import juga dari export router.
Nah, di sini yang kita ubah yaitu href-nya. Nah, kalau indeks ini dia sebagai entry point-nya. Jadi kita buat saja jadi slash. Kayak gini, dia sebagai entry point. Nah, sama juga yang ada di about. Di sini ngarah ke slash. Dan kita coba, kita klik about-nya. Nah, dia mengarah ke halaman about. Kita klik kembali ke home. Nah, dia akan mengarah ke halaman indeksnya lagi. Yang hello world, ke recipe, dan juga ke about. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas juga tentang rute params, yaitu kita bisa berpindah halaman dan kita bisa ambil nilai dari parameternya. Nah, contoh di sini kita akan buat sebuah folder bernama recipe. Kemudian di folder recipe-nya kita buat file. Nah, untuk pembuatan parameter kita buat seperti ini. Jadi kurung persegi. Kemudian nama parameternya kita sebut ID, kemudian tsx. Nah, kita buat komponennya lagi lnfa. Nah, kita ubah nama screen-nya di sini detail recipe. Seperti ini. Nah, kemudian untuk rute ID-nya ini kita buat beberapa link ya yang mengarah ke ID-nya ini, tapi kita ambil dengan nilai-nilai yang berbeda. Nah, contoh di sini kita buat lagi teks. Kita kasih style dulu. Style dengan nama font size. Kita tulis dulu font size-nya 30, kemudian font bold untuk ketebalannya. Font width bold. Kemudian di sini kita sebut namanya list recipe. Ini sudah ada list recipe. Di bawahnya kita buat link-linknya. Sini kita bisa copy link yang ini ke bawah. Nah, ini kita perbesar dulu. Oke. Nah, jadi seperti ini linknya kita ubah di sini setelah slash recipe. Jadi slash recipe-nya ini dia mengarah ke folder yang ini nih, recipe. Kemudian kita bisa kasih nilai ID-nya apa? Contoh di sini 1. Nah, ini terjadi error. Ini biasanya errornya karena kita perlu restart yang ada di terminalnya. Jadi kita jalankan ulang aplikasinya dulu. Kita bisa Ctrl C. Kemudian jalankan ulang mpn start untuk menghilangkan errornya. Jadi dia harus bundle ulang lagi sebenarnya. Di sini errornya sudah hilang. Saya jalankan ulang aplikasi saya di emulator. Seperti ini sudah ada. Nah, kita buat di sini ya, nilainya ini 1 nih. Kita buat di sini recipe ke 1. Kemudian kita buat juga yang lain. Contoh ada 3. Nah, ini 2 lagi kita tambahkan. Di sini kita kasih nilainya 22. Di sini recipe 22, di sini recipe 155. Kita buat di sini recipe 155. Nah, kemudian di detail recipe-nya yang parameter ID-nya ini kita bisa ambil nilainya, nilai dari ID-nya yang kita lempar di sini yang 122 sama 155 berdasarkan apa nanti yang kita pilih di sini. Oke, berarti di sini kita bisa ambil nilainya, kita bisa buat cons, kita buat destructuring, kemudian sama dengan, nah di sini kita bisa panggil fungsi bernama use local search param untuk ambil parameternya. Nah, parameternya itu kita sesuaikan dengan nama filenya. Di sini parameternya namanya ID. Di sini juga ID. Nah, tapi kalau nama parameternya di sini contohnya nama, berarti di sini kita masukkan namanya nama. Kalau di sini item, berarti di sini juga masuk item nama parameternya. Nah, ini sudah terbuat parameternya. Kemudian kita tampilkan nilainya. Nah, ini kita buat detail recipe ID. Kita panggil ID-nya kurung kurawal ID. Nah, ini kita coba berhasil atau tidak. Kita masuk ke recipe ke 1. Nah, sini dia dapat nih detail recipe ke 1. Kita styling dulu supaya lebih kelihatan. Style font size ke 30. Nah, seperti ini recipe 1 kita dapat nilai ID-nya. Kemudian kalau kita masuk ke 22, nah dia masuk ke ID 22.
dia dapat nilai dari parameter ID-nya. Nah, kalau kita masuk ke recipe 155, nah dia bakal masuk ke recipe 155. Ini bakal lumayan permudah kita kalau kita ingin tampilkan data tapi dengan nilai yang berbeda di aplikasi kita. Contohnya kita ingin tampilkan resepi pizza contohnya, maka nanti detailnya itu bakal detail pizza tapi dengan styling komponen yang sama yang ada di sini. Seperti ini kegunaan dari Parlam ID. Kemudian kita coba ubah juga untuk bagian atasnya ini karena kan agak aneh namanya dari detail recipe jadi recipe ID. Ini juga kita bisa ganti jadi home contohnya, nama title headernya. Nah di about juga kita bisa ubah dan di resepnya juga kita bisa ubah. Nah caranya untuk ubah screen optionnya, kita bisa masuk ke bagian root layoutnya. Nah yang ini kita bisa ubah yang ada di stacknya. Nah di sini kita gunakan yang namanya stack navigation. Nah jadi di sini sudah ada untuk pengertiannya tentang stack navigation. Kita bisa buka yang ini. Nah kemudian di bagian bawah routing 101, di sini kayaknya sudah ada navigation. Oke, bukan yang ini. Nah ini navigation pattern stack. Nah ini ya stacknya, yaitu untuk entry point dari layout kita atau tampilan layout utamanya dari file utama kita nanti. Nah ini kita bisa atur header stylenya, background colornya, dan seterusnya dari header kita. Dan lumayan banyak opsi-opsi yang bisa kita ubah sebenarnya. Kita bisa buka bagian bawah yang ini untuk opsi-opsi dari headernya apa-apa saja. Nah pertama kita ganti dulu untuk title semua header halamannya yang ada di sini. Nah kita bisa buka layout. Di sini kita bisa ubah. Kita buat dia ada tab pembuka dan tab penutupnya. Kemudian kita atur dulu untuk setiap screen kita ini. Kita daftarkan. Nah ini start, titik screen. Nah ini untuk screen dengan nama apa. Nah name-nya ini kita samakan dengan nama file kita. Nah ini untuk nama file index. Kita kasih title-nya. Sini buat option dulu. Kemudian title. Ganti title-nya ke home. Home. Nah di sini berubah nih jadi home. Nah kemudian kita bisa ubah lagi yang lain, yang about. Di sini kita ganti about, dan ini recipe. Ini kita ganti ke recipe. Kita klik yang about. Nah ini about, kemudian recipe. Nah masuk ke recipe. Nah kemudian untuk yang pakai Parlam yang ID-nya ini kita panggil berdasarkan nama foldernya dulu, recipe, kemudian slash ID. Nah kita ganti namanya detail recipe. Nah kita coba yang satu. Nah ini bakal terganti di sini namanya jadi detail recipe. Yang ini juga kita klik yang dua-dua detail recipe, dan yang 155 juga detail recipe untuk headernya. Nah headernya juga kita bisa ganti pewarnaan, kemudian ukuran fontnya dan lain-lain kita bisa atur di bagian stacknya yang ini. Oke, di sini kita akan atur untuk opsi-opsi dari screennya. Yang ini kita ganti background color dan juga pewarnaannya. Caranya kita bisa buat di sini screen option. Kemudian di screen optionnya kita bisa atur untuk header, tint color. Nah, ini untuk pewarnaan teksnya. Contoh kita kasih warnanya blue. Nah di sini bakal berwarna biru. Nah kemudian kita bisa kasih backgroundnya juga. Di sini kita bisa masukkan header style. Kita buat background colornya ke gray, contohnya abu-abu. Nah ini bakal abu-abu untuk backgroundnya. Kemudian kita bisa tambahkan juga untuk opsi-opsi yang lain. Contohnya seperti header tint style, header title style untuk ukuran titlenya. Sini kita bisa atur font size-nya berapa, contoh 50.
Nah, maka ukurannya lebih besar, kita juga bisa atur untuk font width-nya. Font width-nya ke bold, untuk buat dia lebih tebal. Jadi kita bisa atur untuk opsi-opsinya di sini. Nah, kemudian kita juga bisa hilangkan kalau kita tidak butuh untuk title-nya atau bagian header-nya ini. Ini kita bisa hapus. Untuk hilangkannya kita bisa gunakan header show. Kita buat dia jadi false. Nah, hilang untuk header-nya. Nah, cuman masalahnya kalau kita hilangkan header-nya, kita masuk ke bold. Nah, di sini dia bakal mengarah ke atas banget nih untuk tampilannya. Dia tergabung dengan bagian status bar kita yang bagian atas. Nah, cara mengatasi hal ini, kita bisa buka dokumentasi. Kita bisa gunakan yang namanya Save Area View di sini. Ini kita bisa searching saja. Save Area View. Jadi ini, jadi Save Area View-nya, yaitu supaya untuk tampilan teks kita tidak masuk ke bagian status bar-nya. Ini cara untuk jalaninnya, kita tinggal masukkan Save Area View. Cuman karena kita ingin masukkannya ke semua halaman, kita bisa buat kayak gini. Jadi di bagian root layout-nya, yang bagian layout kita ini, kita bisa buat Save Area Provider. Ini kita bisa cut, tutup semuanya pakai Stack Area Provider. Kemudian Save Area View di sini. Save Area View. Dari lihat native Save Area Context. Ini kita cut. Nah, jadi kita coba masukkan semua stack kita ini masuk ke Save Area View dan juga Save Area Provider-nya. Dan di sini kita kasih style flex 1. Ini flex .2 1. Kita cek tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi tidak numpuk dengan status bar-nya. Ini kegunaan dari Save Area View. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk routing menggunakan stack di dalam Expo React Native. Di video berikutnya kita akan belajar tentang tab navigation di dalam Expo-nya. Jadi, jika yang tanyakan silahkan masuk ke Discord, yang hadapin komen, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.